Haleluya. Gitu kebaktian. Kebaktian mah happy-happy we. Kantong mah boleh kosong. Yu qian mo qian, haleluya. Nggak ngerti ya udah. Uang tuh nggak masalah. Yang menjadi masalah nggak punya uang. Langsung tuh muka hancur. Muka ambulan. Sukacita. Itu menunjukkan bahwa kau bersaksi tanpa mulut, tanpa suara. Bahwa kau disertai Tuhan. Padahal engkau dalam persoalan. Justru itu kesempatan engkau bersaksi. Waduh lu kok bisa ya senyum-senyum terus ya. Ya aku ada Yesus. Sederhana aja. Gak usah bawa-bawa buka-buka Alkitab. Gue ada Yesus. Emang Yesus bisa tolong? Gue percaya dia tolong gue. Mana? Ya tunggu aja indah pada waktunya. Selesai. Teman kalau dikit-dikit kita ada lu gak tahu persoalan gue, lu pusing segala macam. Saya ini siang hampir semua sudah menikah kan ya. Oke. Bahagiakah pernikahanmu? Banyak pernikahan sekarang ini dipertahankan karena mungkin gengsi, nama, atau sudah punya anak. Atau juga karena ada uang, masih ada uang. Itu uang paling bikin ribut mulu tuh. Maka itu kalau saudara mengerti huruf Tionghoa, huruf Indonesia uang U-A-N-G nggak jelas. Huruf bahasa yang lain pakai Latin itu juga nggak jelas. Money nggak jelas. Huruf Tionghoa jelas kalau saudara ngerti. Qian. Itu terdiri dari 3 huruf. 1 cing, emas. Yang ini 2 ke, pisau. Berarti betapa bahayanya uang. Orang yang baik pun gara-gara uang hancur. Tapi kalau gak ada uang juga susah kan? Kebaktian aja listrik kan bayar kan? Nggak mungkin, listrik ke PL nggak bayar, gereja enggak. Kita hamba Tuhan, beli bensin. Pendeta nggak bayar, nggak ada bayar. Maka saya paling gak suka ya, kalau ada pendeta ke rumah saudara, ke toko saudara mau beli barang, ada harga pendeta enggak? Usir aja. Usir, gue yang ngomong. Dia ngajar suruh beri, maka kau akan diberi. Lebih berharga memberi daripada menerima. Dia maunya menerima. Kan bocengli. Malah saya ngomong kadang suka orang bilang kelebihan, terserah lah. Banyak hamba Tuhan kalau ke jemaat yang sakit. Dan dia ternyata memang bukan orang yang punya, kan butuh duit rumah sakit. Nggak bisa datang cuman plok, pulang. Nggak bisa. Ambil bagian, mungkin kita juga kekurangan, kita memang nggak kelebihan. Ya sedikit banyak ya udah, kongsi, bagi-bagi ya udah. Nih dari teman-teman ya, dari kita ya, selesai. Jangan alasan, aku juga masih kurang. Kapan lu cukupnya? Hello, besok punya uang sedikit udah ganti handphone. Handphone baru-baru semua dipakai cuma paling banyak 10%. Cuma buat telepon sama WA sama apa. Paling buka-buka YouTube lah. Yang lain gak dibuka semuanya. Cuman keren aja. Kadang-kadang bagaimana sih lu punya handphone mahal-mahal. Beli 15 juta lu gak bisa buka apa-apa. Cuma buat keren-keren doang. Yeay. Pret. Ayo nyok. Dek. Ada film yang tadi kita belum putar tuh. Yang orang tua tuh kalau gak salah. Ya. Kita bisa nggak kayak gini atau coba kita lihat dulu ya. Bukan si Om Ahwa, bukan si Om Ahwa. Yang satu lagi yang ini Om Ahwa tadi pagi. Kalau mau diputar tergampang kita putar lagi kok. Tenang aja. Anda. Nah ini nih, tuh masih begini nggak? Udah tua nih. Ayo, ayo. Masih nggak? Atau udah lulu gua tidur pisah ranjang. Tuh masih gandengan tuh. Bahasa Tionghoa Xiang Yi Wei Ming. Saling bergandengan demi sebuah nyawa. Kalau jalan sendiri jatuh repot. Tuh, masih enggak? Ada anak. Salah lo. Lagunya pop lagi. Tuh, masih bisa main piano lagi berdua tuh. Pindah tuh ke situ tuh. Nah. Kan enak. Tuh masih kasih kembang lah. Yang dikasih kembang antara ngerti dengan enggak tuh mukanya tuh. Apa ini? Kembang. Kembang buat lo. Sebelum menikah sakuntum. Sudah menikah mungkin seongok. Sudah kawin. Rumput pun tak datang.
Tuh. Kita mau nggak? Itu terserah kita kalau mau begini nggak? Tuh, masih suap-suapan. Ayo jalan sama-sama. Ayo gandengan. Udah nggak bisa lari. Tapi apa salahnya begini? Tuh makan, bagi-bagi tuh. Suap-suapan. Masih punya gigi, masih kamsia loh. Oh, udah kali ya. Ya udah segini doang. Mau nggak punya rumah tangga begini sampai tua? Kita mulai pernikahan kita pasti manis. Betul? Nggak manis nggak bakal nikah kita. Nggak mungkin kita belum nikah udah berantem dulu tuh terus nikah lagi. Itu tulul. Kalau nggak ngerti tulul, goblok. Itu bahasa yang di logat Jawa tuh enak tuh. Kalau logat Betawi kurang mantep. Goblok, nggak mantep. Goblok. Itu mantep. Itu kelewatan gobloknya. Menikah manis-manis. Kita mau akhiri, kenapa saya ngomong begini? Karena banyak diakhiri dengan kebencian. Kemarahan, dendam. Kenapa? Merasa yang satu membebani dengan yang satu. Baik yang laki maupun yang perempuan. Saling membebani. Dan rumah tangga itu masih ada, kena ya sudah tua lah, sudahlah. Dan tidak sedikit juga yang sudah 70-an juga masih jatuh sama yang muda. Saya coba ingetin aja ya biar laki maupun perempuan ya. Kalau kita sudah 50, 60 ya. Lu terus cari perempuan pengganti. Laki juga sama, sekarang perempuan juga gila juga sih sama gilanya. Bukan dulu aja, dulu malah laki-laki, sekarang perempuan juga sama. Kalau Anda sudah 60, 70 misalkan, terus lu kawin sama yang jigo, lu mati lu. Kalau sama istri kita yang lama kan jantung kita aman. Duk, 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 duk. Kalau yang baru, duk, 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 duk. Cobain kalau nggak percaya. Pak, kita bisa punya alasan Pak. Bapak nggak tahu istri saya sudah mengembang, tak berbentuk dan tak ada bentuknya ke segenap penjuru Pak. Iya, yang bikin dia begitu kan kita sendiri. Sorry loh, saya ngomong porno loh. Sampai di ini hari jadi mengkar kemana-mana kan kita juga yang ada bagian. Ya sudahlah. Lo mau dia langsing kayak 17 tahun? Ya nggak bisa lah. Sudahlah, cuman saya kadang-kadang lihat perempuan juga kadang-kadang lucu. Kadang-kadang suka lupa umur juga. Saya ketemu di Jakarta di rumah sakit. Saya di dalam kamar, bukan rumah sakit, di rumah di dokter praktek. Saya di dalam situ, saya dengar di depan ada suara, kayaknya nenek-nenek nih. Nenek-nenek biasa. Wah. Begitu saya keluar, kaget saya. Dia umurnya udah 60-an lebih, pakai hot pen segini, robek-robek. Sini juga robek. Sekarang tiba-tiba banyak orang miskin. Maaf yang pakai robek-robek. Kaki ditato. Masih pakai sepatu boat. Wah. Pak, ada kebaktian lansia nggak Pak? Ada. Saya belum tahu ya. Cuman di Jakarta ya. Kebaktian lansia 97% perempuan. Lakinya 3%. Bener kan? Kenapa? Tuh oma-oma saya tanya, oma mana opa? Dengan wajah tanpa dosa. Udah dipanggil Tuhan wece. Pakai wece soalnya mereka Belanda ya. Ya udah. Saya bilang oma saya tahu. Kenapa? Gak tahan hidup sama oma. Pagi siang cucarawo. Salah. Perempuan sekarang lebih senang mempunyai laki-laki yang ya ma. Ya, sebentar Ma ya, sebentar Ma, beres Ma ya. Dan laki-laki harus bisa betulin handphone, betulin kompor, betulin ledeng, semua mesti bisa. Kalau nggak, lu gitu nih nggak bisa lo. Ya lu kawin namanya tukang ledeng. Kawin sama tukang kompor. Kenapa lu kawin sama dia? Kadang-kadang perempuan tuh bocengli loh. Kalau Anda bukan perempuan yang seperti saya katakan, Anda nggak perlu marah sama saya. Kalau Anda marah, Anda perempuan seperti itu. Gue sih orangnya belak-belakan, gak pusing. Lo benci gue terserah. Toh gue setahun sekali paling gue datang. Tenang aja. Ntar waktu itu lu lupa lagi. Iya kadang-kadang kita habis khotbah juga, khotbah apa gak tahu. Lucu Pak, bapak sini. Bapak lucu deh. Wah gue kesel tuh. Lu panggil aja pelawak.
Yuk ya, kita bicara mengenai rumah tangga ya. Ya, mau nggak punya rumah tangga bahagia? Memang banyak gelombangnya kok. Banyak naik turun kok. Tapi that's life, itulah kehidupan. Itulah berumah tangga. Nggak ada yang mulus aja, nggak ada. Habis waktu sebelum nikah tuh semua tertutup semua. Kita tuh buta, cinta tuh buta. Tertutup semua. Orang tua kasih tahu, jangan sih ini, wow ini nggak bener. Wah, mama nggak tahu, cinta. Makan tuh cinta. Emang udah kawin makan cinta doang lo? Nggak ada uang beli susu lo berantem? Iya. Kadang-kadang anak-anak sekarang minta ampun dah. Nggak pernah mau dengar orang tua ya. Kecuali yang ada di, itu juga yang jam kedua ini ya. Jam ke-1 tadi udah lewat tuh. Jam ke-3 nggak tahu lah. Orang tua tuh dia ngomong tentu pengalaman dia. Dan dia juga lihat banyak. Kayak kita pendeta begini ngomong ya. Saya kadang-kadang ngomong begini ya. Wah bapak punya kepahitan sama perempuan ya. Gue punya pengalaman banyak. Dari jemaat juga kan sering banyak. Jadi gue tahu begini. Ya, saya bagikan supaya Anda jangan mengalami. Tujuannya itu. Ini orang udah pada jatuh nih, kejebur, kepleset, segala macam. Jangan kita lewati dong. Kan tujuannya kan itu. Tapi kalau Anda selalu gagal paham, Anda yang rugi. Karena kita kadang-kadang maksudnya A, jemaat terimanya B. Bapak kan tadi ngomong begini, iya tapi maksudnya kan gak begitu. Karena Anda waktu diajak ngomong, Anda dencai, sing pucai. Gak ngerti kan? Ya wis. Orangnya di sini, hatinya di mana-mana. Jadi ngomong apa juga gak masuk. Tapi ada hamba Tuhan bilang, Pak orang-orang sekarang Pak jemaat, masuk kanan keluar kiri. Saya bilang masih beningan, masuk kanan keluar kiri. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Masih lumayan, ini masuk kanan, keluar lagi ke kanan. Firman Tuhan di luar kepala. Nggak pernah masuk. Yuk dek, rumah tangga dek. Tuh, rumah tangga mau bahagia atau mau langgeng? Dan langgeng mau nggak? Atau mau pecah? Karena banyak rumah tangga anak kecil juga banyak yang pecah kok. Boleh nggak boleh, maaf aja. Dan pas sekali ngomong seperti ini nggak ada sangkut pautnya. Cuman namanya orang tua kadang-kadang ya rada bawel dikit lah. Sorry deh ya. Opa ingetin yang plan mimbar ya. Anda front terdepan loh. Berebutan roh dan jiwa orang yang sedang banyak problem. Kalau Anda nggak kuat, nggak dekat dengan Tuhan, habis. Ada aja keributan. Nggak beragak sedikit. Sorry, Jakarta, tempat-tempat lain. Perselingkuhan, perpecahan terjadi. Kenapa? Karena mereka nggak dekat dengan, mereka mau melayani Tuhan udah bagus. Cuman nggak dekat dengan Tuhan. Jadi nggak ada penjagaan. Paling gampang kok, nyanyi setengah jam beres. Susun lagu, musik, dan latihan selesai gampang. Tapi ini jangan main-main nih, sebelum kita, Anda duluan. Anda seperti, kalau saya lukiskan itu seperti Yohanes Pembaptis. Ngeberesin jalanan buat Yesus. Udah beres, khotbah ting masuk, selesai. Kalau nggak lihat tuh, begitu khotbah juga masuk tempat juga. Zoom dong. Hei bos, zoom bos. Bos, hei kamera, Pak. Ya wes. Capek deh dari pagi. Ya ini. Saya percaya Anda mau kan ya? Oh diam aja gak mau kali. Enggak kali, gak usah lah. Maaf ya, berumah tangga saya sering melihat anak muda sekarang ini. Mereka punya pola pikir sama kita jauh sama kita hamba Tuhan. Mereka mengadakan pernikahan memang kena cinta, ya oke. Tapi maaf aja, tujuan mereka tuh bukan membina rumah tangga. Saya minta maaf dengan bahasa-bahasa ini. Bukan maksud saya ngomong kasar, saya gak punya bahasa lain. Saya lebih baik pakai ngomong bahasa langsung. Mereka hanya pengen diberkati bahasanya, tapi sebetulnya mau dilegalisir seks bebasnya. Kalau belum dinikahkan kan belum bebas. Kalau sudah dinikahkan kan sudah bebas kan? Ya, tujuan cuma ke sana. Banyak istri-istri yang begitu menikah, suami masuk angin, nggak tahu mau kasih apa. Pada tinggal beli aja. Maaf bukan promosi ya. Tolak angin kayak apa kayak kasih aja selesai. Nggak ngerti. Nah lu ngapain kawin? Punya anak juga. Gimana ya? Kasihan juga perempuan. Waktu kalian muda,
Kalian mungkin punya saudara, mungkin kalian jadi cici yang besar, urus adik-adik. Sudah menikah, punya anak, urus anak. Sudah tua, urus tulul. Kapan lu urus laki lu? Perempuan, kapan kau urus suamimu? Enggak heran suami kecantol orang lain. Siapa yang sudah menikah? Suami istri. Suami mana? Nggak ikut. Oke, punya anak yang besar laki apa perempuan? Ya, yang punya laki-laki dong. Anakmu yang paling besar laki-laki. Istrimu mana? Saya mau nanya sama istrimu soalnya. Nggak mau nanya sama kamu, mau nanya sama istri. Nggak ikut. Oh, lagi ngajar, ya udah. Yang ada dong di sini dong. Siapa? Pak, yang baju merah Pak. Istri ya? Ibu, yang baju biru. Anaknya yang pertama laki perempuan? Laki-laki. Oke, kalau boleh tahu nama anakmu yang laki-laki siapa? Nggak kedengaran siapa sih? Bantuin. Felix. Wah, haleluya. Oh iya ada, memang Sunda nggak ngerti F. Pakai P. Felix, ya udahlah. Oke. Maaf ya, Bu. Bapak siapa namanya? Haki, oh kira Aki masih muda loh, Aki. Salah dengar Bu, maaf udah tua lah. Jadi anak ibu yang besar si Felix, suami namanya Haki. Maaf ini pagi, tolong Bu ya, saya tidak mempermalukan, mengingatkan sebagai orang tua. Anakmu yang besar, sebelahmu. Bukan si Felix. Kok? Iya. Emang udah tua gak perlu diurus? Kita masih mau elus-elus. Kadang-kadang ini kesalahan perempuan umum. Begitu punya anak nomor 1. Laki-laki sudah nomor sekian. Nah, lu urus gak mau, diurus orang lu marah, lu kan bocengli. Halo. Jangan lupa ibu-ibu semua, anakmu yang paling besar itulah suamimu. Jangan kalau mau deket-deket lu punya roh kuda, bukan roh kudus. Begitu deket, tua. Tadi tua masih segala macam. Saya malah punya teman sudah meninggal dia, papa mamanya ya, 70 lebih itu waktu. Ini bukan ngomong porno, bukan. Papa mamanya masih mani berdua loh. Anak muda, genit. Oh enggak. Kamar mandi itu paling banyak bikin celaka loh. Banyak yang mati di kamar mandi kena licin loh. Dan mereka perlu gosok-gosokan daripada gosok sendiri susah. Kan teman mesra. Ini jangan ke porno-pornoan, itu pikiran kita aja kotor. Makin tua kita harus makin mesra, makin batu siang iweming. Makin tua tuh harus saling mengandalkan demi sebuah nyawa. Maka jalan tuh tuntunan. Kalau jatuh satu kan kita juga yang repot. Sudahlah, jangan mau dipegang nggak mau. Orang lain pegang lu bilang nggak boleh. Kadang-kadang terlalu egois. Kalau engkau mau bener-bener anak-anak cucu itu dia berani punya anak yang urus sama mantu. Ini pikiran saya mau seumur hidup urus cucu terserah lah. Sorry. Dia berani kawin, berani punya anak. Belajar dong, kapan gedenya tuh anak. Lu terus urus tang ning nang ningkong. Maka itu waktu kecil kau sionya sio sapi. Setelah besar, kan kau tua, kau jadi ganti sio monyet. Ngapain? Bukan nggak boleh sayang cucu, datang main-main, oke. Tapi lu jangan terus, wah cucu gua nih. So what? Suamimu nggak ada yang ngurus. Makan, siap makan. Lama-lama ya si Inem lah yang layanin. Lu marah lagi. Untung perempuan itu nggak ada di sini siang. Oh kalau diam ya ada lah. Bertobat. Kau nggak bakal punya rumah tangga bahagia. Kau hanya munafik di rumah, hanya topeng. Buat apa hidup sebagai anak Tuhan dengan memakai topeng?
Orang lihat lu bahagia. Hamba Tuhan juga sama. Katanya, wah berdua mesra. Nggak tahu ya, jeng, kena pek, selesai. Kenapa? Dua-duanya haleluya. Begitu dua-duanya haleluya, yang satu mungkin namanya laki-laki ya masih mau ABC lah. Ngerti dong? Nggak usah jelas-jelas dong. Mau ABC. Perempuan, wish jangan. Tidak suci. Tidak kudus. Di sono saya ingetin Bu, Anda sudah berumur. Anda udah gak cantik lagi, jangan marah sama saya. Anda udah gak cantik dulu loh. Di luar siauce-siauce itu. Koko. Pijit ya. Minum air jeruk dulu dah. Lu jangan pikirnya si tua di rumah tuh gak lama lagi dia. Lu di rumah. Laki-laki di kantor boleh. Buang. Siap. Di rumah katanya saya katakan jadi meong kan. Perempuan beda di rumah. Di rumah perempuan. Gitu kan. Tapi kalau keluar. Selfie gak salah. Yang salah duduk selfie. Tengah-tengah ngobrol selfie. Keluar mau salaman selfie. Mau naik mobil atau naik motor selfie. Terus di-upload. Itu orang gak yakin dirinya cantik. Minta pengakuan. Lu ini hari cantik deh. Lu gak yakin lu cantik. Kenapa? Lu sebenarnya begini. Waktu menikah kan gak begitu. Semua perempuan menurut saya cantik. Cuman dia memperjelek diri sendiri. Tulul. Marah-marah dah. Gak apa-apa marah aja. Saya gak bakal takut. Ini silakan lah ya, terusin. Nah itu, inilah menurut saya kata-kata yang paling sukar keluar. Baik dari perempuan istri maupun dari suami. Ketika saat satu mungkin membuat kesalahan. Kita punya gengsi besar. Suruh ngomong sorry, ntar dulu ya. Bahkan kita mungkin gak mau ngomong. Lu ngomong dulu baru gue ngomong sama lu. Lu gak ngomong gue diam aja. Tapi di gereja, Pak Pendeta tuh mau ketemu. Di rumah, Dut. Nah tuh gak kalah dong. Apa tak? Si gendut sama si botak. Di rumah. Di gereja, pasang toteng. Shalom, Tuhan berkati. Kalau mungkin ada orang yang susah, lu jangan berantem. Udahlah. Laki-laki memang begitu, kalau enggak perempuan memang begitu. Tapi di rumah berantem. Untung jam 2 ini, jam kedua ini enggak ada nih, semuanya baik-baik. Ini juga buat yang belum nikah. Jangan Anda pikir belum nikah aman. Oh enggak. Sekarang dunia makin jahat kok. Teruskan lagi. Tuh, ini tuh. Bisa sendiri ya baca. Sama. Sorry juga, Tebuci. Ini kata-kata yang gampang loh maksudnya. Sorry, Tebuci. Tapi gara-gara gengsi ini nempel kita gak bisa ngomong. Kayaknya kalau kita ngomong sorry duluan tuh. Apalagi kalau kita gak merasa salah. Suruh ngomong sorry. Jizai. Lu dulu. Apalagi kalau kita dari keluarga yang kaya raya. Lu kalau gak ada bapak gua, lu ada lin hari. Lu gak minta maaf, awas lu. Waduh. Minta maaf harus keluar dari hati. Tanpa hati yang mengasihi. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengasihi. Tuhan kita adalah kasih. Setuju? Nah kalau orang yang bertuhan harus ada kasih kan? Kalau orang bertuhan gak ada kasih, itu bukan bertuhan, berhantu. Ngerti? Gampang, gak usah sekolah teologi ya, gampang. Terusin. Nah, coba belajar kata-kata ini. Sorry, maaf, tepuci. Padahal gak usah belajar ya, cuman kadang-kadang gara-gara susah tuh. Jadi kita mau gak mau harus belajar. Baru rumah tanggamu aman, langgeng, sampai tua. Happy kita, walaupun kita sama-sama sudah keriput. Sudah ya, jalan pun sudah susah. Makan pun ya, seadanya, dan lain sebagainya. Teruskan lagi. Ya, inilah kata-kata yang sulit dikeluarkan oleh orang yang merasa benar. Masih ada kesombongan dan gengsinya besar. Susah memang. Mau dipaksa bagaimana gak bisa. Orang harus tunduk dulu baru kita mau. Dan kadang-kadang memaafkan juga ya setengah hati kok. Dan maaf ya,
Kita laki-laki sama perempuan beda pola pikir. Kita laki-laki punya penyakit pelupa. Perempuan pengingat. Kita kalau laki-laki punya kesalahan di tahun 1725. Lama ya? Sekarang kan 2018-19. Dia masih ingat lu. Lu tempo hari lu. Lu sama si itu kan. Sama si Machen kan. Udah gue maaf, Ibu Machen pinjam nama. Lu gue udah maafin, lu sampai kui sama gue lu. Udah soja sama gue, lu minta maaf lu. Udah gue kesel, gue maafin dah. Kata orang-orang suruh maafin, pendeta juga bilang suruh maafin, ya udah gue maafin dah. Lu 3 tahun kemudian, 28 ya. Lu kenal lagi sama si Lucy kan. Gue udah gak tahan dah. Tapi semua katanya, udah janganlah demi anak-anak lah. Gue tahan-tahan sampai sekarang. Lu kapan berubahnya? Banyak yang bilang harus laki-laki yang berubah. Menurut ibu benar gak sih? Bu, terima kasih Bu, jujur. Kita sama-sama punya salah. Sama-sama punya kekurangan. Mau gak kita perbaiki? Percuma kita kalau datang kebaktian gak berubah. Hati masih dongkol. Masih punya kebencian, masih punya kemarahan. Terlihat di wajahmu yang keras. Terlihat di wajahmu yang tidak ada mengasihi. Dan gak ada senyum. Suruh nyanyi, suruh gembira. Orang lain gembira, lu gak bisa. Cuma dia terpaksa aja. Ya dipaksa tepuk tangan, ya buat tepuk tangan dah. Apa gunanya? Kau kalau hanya datang cuma store body. Kasih kolekte. Biar kolektemu besar, sorry. Gak ada gunanya, Tuhan tidak terima sogokan. Itu kau tanpa sadar kau menyogok Tuhan. Ketika kau ada persoalan, kau berteriak, Tuhan tolong aku Tuhan. Jangan lupa aku sudah kasih kolekte besar. Tuhan gak perlu, Tuhan perlu engkau. Dia mau engkau datang dan dia kasih kesempatan untuk engkau datang. Ada supaya kita apa? Berubah. Kalau kau tetap keras gak mau berubah, kau yang menuai akibatnya semuanya. Saya gak bisa paksa, anak sendiri pun gak bisa dipaksa, apalagi teman. Jemaat sudah besar-besar, sudah tua, mungkin udah keras. Pohon udah jadi begini nih. Diginiin patah kok, saya ngerti kok. Tapi buat apa kebaktian gak pernah berubah? Waktu kita gak panjang lagi. Masih ada berdua, terima kasih. Kalau udah sendiri, ya sudah haleluya lah, puji Tuhan. Lewati hari ini bersama dengan anak mantu cucu, sukacita, haleluya, selesai. Datang kebaktian, sukacita, sebarkanlah senyummu. Kan teman-teman kita bilang, senyuman itu ibadah. Sebarkan senyummu kepada yang lain-lain. Pada orang tahu mungkin kau hidup sendiri, kau mungkin janda, kau mungkin apa segala macam. Tapi kau senyum, orang itu, wah tuh tante, waduh enak bener tuh. Ngobrol sama dia paling enak dah. Kayak gak ada susah, kayak orang mas saya. Pak Hari mah gak ada susahnya. Susah gue gak mau tunjukin sama orang. Ngapain gue tunjukin orang? Gue punya Tuhan kok. Ngapain gue saudara-saudara. Saudara gak tahu. Saya kemarin di Jakarta. Sampai ke Tasik tahu berapa jam? 10 jam tahu gak? Capek. Pagi-pagi jam 6 udah khotbah lagi. Sampai sore lagi. Begitu khotbahnya. Itu fakta. Tapi apakah itu khotbahnya? Apakah saya pakai topeng? Enggak. Memang hati gue memang gembira terus kok. You chen mo chen, haleluya kata saya ngomong. Ada uang gak ada uang, haleluya. Karena uang bukan Tuhan saya. Tuhan saudara siapa sih? Mau nanya? Gak jelas, gak berani jawab kan. Tuhan saudara siapa? Yakin? Yakin sekali lagi. Nggak salah. Bukan ini. Bukan kan? Saya tahu Bapak Ibu tidak pernah menyembah ini. Nggak pernah taruh di altar atau di mezbah rumah. Oh, uang. Nggak pernah, saya tahu kok. Nggak pernah. Kau berdoa pasti kepada Yesus. Tapi kau nggak percaya. Mungkin kekerasan bahasa saya nggak percaya tuh. Kita lihat kalau ini banyak di kantong kita, wajah kita langsung shalom, haleluya, yes, amin. Dari luar juga, shalom ya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati ya, amin. Tuhan kita baik ya, amin. Ininya banyak. Ini lagi ada. Ke gereja ketahuan orang yang bokeh itu. Tuhan kita ini, mulut kita ngakunya Yesus. Apa Tuhan gak tahu?
Kita ngebohongin dia. Tian Yuyan. Allah punya mata. Dan Allah menyelidiki hati. Bukan wajah. Wajah lu boleh pasang, wajah apa juga bisa. Tuhan tahu kenapa kau begini. Hatimu kan, tokomu sepi. Kau pikir aku gak sanggup menolongmu. Keluargamu ada persoalan, kau pikir aku gak sanggup. Cuman kau gak mengajak aku. Masih ingat gak semua saya percaya nih. Ini contoh yang paling gampang. Pernikahan di Kana. Masih ingat? Itu mujizat pertama yang Yesus bikin. Oke? Kebanyakan dari waktu saya dulu jadi jemaat, kebanyakan hamba Tuhan cerita mengenai anggur, jadi air, jadi anggur yang lebih bagus lagi. Soalnya mujizat hanya di anggur. Bagi saya sorry. Inilah perjalanan kehidupan nyata rumah tangga kita. Pertama manis. Setelah menikah baru keluar tanduknya semua. Waktu mau menikah tanduknya turun otomatis. Jadi kayak Jadi kayak domba. Sudah kawin. Mulai jadi tawar. Mulai segala macam. Di saat itulah saat genting. Kalau saat itu kau tidak mengajak Yesus ikut campur dalam kehidupan rumah tanggamu, maka bablas habis. Tapi kalau kau ajak Yesus masuk, akan lebih manis daripada yang depan. Karena Yesus campur tangan. Suami yang bagaimana brengsek pun juga sorry. Pasti Tuhan bisa ubahkan. Kau yang mungkin kurang sabar, kau akan tiba-tiba bisa punya kekuatan untuk bisa sabar. Bisa menerima. Walaupun kau sudah disakiti. Pernah ada orang kasih contoh, bagus sekali. Pak, piring kalau jatuh, pecah, dilem pakai apa juga tetap aja retak. Salah apa benar? Betul. Lemnya pakai uhu. Ya pasti retaknya kelihatan. Ada satu film pendek, saya nggak putarkan ya. Itu dia pakai lemnya apa? Pakai emas. Yang retak-retak semua ditempel pakai emas. Dipajang, tetap retak loh ya. Kena ada garisnya kan. Teman garisnya pakai emas. Akhirnya itu yang barang yang jelek itu yang murah udah retak itu. Akhirnya jadi barang mahal loh. Kenapa? Dipajang pakai di lem itu pakai emas. Jadi barang mahal. Nah sekarang kita tentu gak pakai emas. Ada Roh Kudus kan. Kecuali kita punya Roh Kuda. Gak bisa ngomong saya. Bu, Roh Kudus apa Roh Kuda bu? Terimalah suamimu seadanya. Jangan ngomong sama saya, Pak Hari kok bela-bela laki melulu. Ya gue laki-laki. Lu gak senang besok lu undang minta sama ibu sama bapak. Undang pendeta perempuan biar bela lu. Jadi kita berantem gara-gara khotbah. Jangan ngapain, ini demi kebahagiaan kalian kok. Demi masa depan kalian kok. Saya ngomong sebagai orang tua, jangan anggap saya pendeta dah. Anggap teman orang tua. Sahabat itu selesai, lebih gampang. Saya juga bukan sok tua, tapi saya udah ngalamin segala macam semuanya. Untuk melewati semua gak gampang, harus ada Yesus. Tanpa Yesus kita juga punya emosi kok. Apa saya, banyak orang suka kalau kawin pendeta enak. Kalau kita ini, dia pasti haleluya. Oh haleluya. Gua mah enggak. Tuh bini gua di belakang tuh. Banyak orang ngomong, pendeta emang ya. Berani ngomong gak ada bininya sih. Gua ada bini gua di belakang tuh. Jadi gua ngomong demi kebaikan semua, gak ada maksud apa-apa. Gak maksud menjelekan perempuan, enggak. Bu, kenapa saya selalu ngomong perempuan? Karena menurut saya kalau gak setuju gak apa-apa. Yang bisa membereskan semuanya itu perempuan. Laki-laki itu di sini perempuan nih. Kalau perempuannya pintar, lakinya gak bakal molos. Gak bakal molos, tapi juga jangan diginiin. Lu jahat lu. Dia yang kerja, paling kasih, ini gopek nih. Nggak cukup. Lu apain uangnya gopek? Beli apa? Kita kan lupa. Perempuan kadang-kadang mau gak digituin kalau, nih dikasih uang, ceceng 1 juta dah. Pulangnya laporan. Tadi abis beli berapa nih? Beli cabai, jigo, bisa rasem, cepek. Tulis semua, mau gak bu? Bu. Kalau gak mau jangan gituin orang. Kalau kau mau dicintai, cintailah orang. Kau mau disayang, sayangilah orang. Kalau kau mau dihormati, hormatilah orang. Jangan lu pakai lu punya otak sendiri main ngatur semuanya.
Nggak bisa. Juga banyak ibu-ibu maaf ya, kalau laki-laki kena jantung sakit ya langsung jadi polisi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, cokong. Saya bilang, Bu, salah Bu. Di depan lu dia nggak berani makan, itu penderitaan tau nggak? Begitu dia makan sama temennya, lebih gila lagi. Kasih tahu aja, Pak, sayang aku nggak, Pak? Kenapa sih? Enggak, Papa sayang enggak. Ya, sayang lah, mungkin gitulah masih emosi. Oke deh, sama aku nggak apa-apa deh. Papa sayang anak-anak nggak? Sayang lah. Nah, Papa jaga badannya sendiri ya. Saya nggak bisa jagain 24 jam loh, Pak. Papa sama teman-teman Bapak atur sendiri makan diri. Papa jaga badan, dia jaga. Karena firman juga mengajarkan apa? Takutlah, ajarkan orang takut akan Tuhan, bukan takut akan istri. Nggak ada ayatnya, coba cariin deh. Nggak ada. Hai istri-istri, bikin suamimu takut akan kau. Maka dia akan tunduk padamu seumur hidup. Itu perempuan yang paling tulul. Iya. Di rumah mah dia, rumah jadi meong, di luar mah jadi singa, tau nggak? Sorry Bu, terusin. Apa meneh? Ayo Neng. Nah, kata-kata ini bisa memberikan kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan suami istri, setuju nggak? Sorry Ma, sorry deh Pak. Walaupun sekali lagi, mungkin kita ini nggak salah. Anda punya harga lebih tinggi. Anda punya martabat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak bisa meminta maaf. Bukan berarti Anda kalah. Bukan berarti Anda salah. Bukan. Anda akhirnya yang itu juga, pasanganmu akan tahu bahwa engkau benar dan dia yang salah. Baru belakangan dia, ya Ma sorry ya Ma. Aku yang salah Ma. Akhirnya kayak menang engkau kok. Kan mundur mengalah untuk menang. Cuma kita gak mau kan. Sekarang perempuan supaya sama, dia belajar bukan nge-gym lagi. Waduh. Gue sih gak berani dia punya bini gitu. Bisa habis gue. Dan satu lagi bapak nih, abis ini kalau misalkan abis ini mau pergi makan ya, di luar, gak di rumah ya. Kalau misalkan, yang belum kawin juga sama. Kalau pacarmu atau istrimu tanya, kau tanya, Ma mau makan apa Ma? Kalau jawabannya terserah, kau jangan pilih. Karena begitu kau pilih, kebanyakan salah. Ntar malam tidur di bawah lo. Kalau dia ngomong terserah, Mama pilih dah, ikut aja. Walaupun yang kita nggak doyan, doyanin aja dah. Aman rumah tangga lo. Lo paksa dia makan, sampai sono. Mau apa sono? Enggak. Enggak lapar? Enggak. Bener? Enggak. Udah gak enak, makan juga udah gak enak. Biar dia yang milih dah. Aman kau. Dan ibu-ibu kalau kau suka cita Bu ya, masak juga enak Bu. Sambil masak tuh, ya apa kayak yang masukin wajan tuh, sayang. Terima kasih Yesusku, tung deng, buat anugerah yang kau beri. Masakannya enak loh. Nggak percaya coba itu bang. Lu makan. Garam, buang, rasain lu, mati lu. Nggak enak. Karena kau makan dengan hati yang marah. Kau masak dengan hati yang marah. Dan terasa di makananmu itu. Ibu, rumah tangga memang gak gampang kok. Banyak liku-likunya. Belajar sampai mati. Saling belajar sampai mati. Ada aja yang baru. Ya udahlah. Terimalah. Ya, terusin. Sayangnya kata-kata ini keluar kadang-kadang menurut saya terpaksa, kalau enggak ya puji Tuhan. Atau dipaksa, atau kena ada yang memaksa. Karena hidup ini diterme. Kita yang mana? Anda pilih sendiri. Karena banyak orang hidup ini enggak lepas dari tiga ini. Di, ter, dan me. Dipaksa, terpaksa, atau ada yang memaksa. Sehingga kita ya terserah dah. Rumah tangga kayak gitu semu, munafik, penuh dengan topeng. Begitu kegali semua, keluar semuanya. Baru-baru ini saya dari Cikarang, saya pulang diajak kanseling ke rumahnya. Mamanya, wah
udah tua kan biasanya maaf ya kurang udah nggak cantik ya. Banyak persoalan. Anaknya bilang judi melulu si mama. Anaknya kan nebus terus. Tapi ngomong sama kita, saya nyesel saya nggak mau bikin susah anak. Lu judi melulu, anak lu mesti nebus, lu bikin susah. Terus saya suruh istri saya lu ke atas saya lu. Mungkin perempuan-perempuan lebih gampang ngomongnya daripada laki dia malu. Ya ternyata ya memang dia alasannya apa dia begitu, dia judi. Karena ditinggal sama suaminya menikah lagi udah 24 tahun. Kalau yang begitu menurut Anda salah siapa? Sang suami apa salah istri? Terima kasih Bu. Saya nggak berani menyalahkan istri. Dua-duanya pasti salah. Dua-duanya pasti salah. Kita laki-laki punya alasan kok. Dia begitu. Gimana? Yang sono baik. Dia mah judes. Sono mah. Ya gue kasih ini. Laki-laki. Perempuan kan, ya tuh. Apa yang gue kurang? Gue udah masakin. Gue segala macemin. Masih kurang aja gue. Gue sebel dah. Berantem dah. Ada yang mau berantem ini pagi? Silakan. Paling lo hancur. Dan orang ketawain tau gak? Orang paling banyak bilang kasihan. Kalau sampai pecah juga. Dulul. Orang gak bakal. Ya. Berbuat baik, sorry aja deh. Ya. Terusin lagi. Jika ada saja keinginan untuk saling memelihara rumah tangga yang indah, maka harus disertai dengan apa? Klik lagi, please. Tuh, baca. Li Jie. Bacanya Li Jie. Li itu tahu Li punya Li. Jie bisa Jie, sok punya sok. Jie sok punya Jie. Tapi bisa Jie se bisa menjelaskan, menerangkan. Li itu aturan. Jangan pernah lupa ada pepatah Tionghoa. Ini pepatah Tionghoa bukan firman. Jia bu si dan chang, si qing chang. Jia bu si jiang li de difang, si jiang qing de difang. Artinya apa? Jangan asal nggak ngerti. Saya terjemahkan. Jadi jangan, Pak Hari banyak bahasa Tionghoa juga nggak ngerti. Lu nggak denger. Gue terjemahin kok. Rumah tangga bukan tempat bicara mengenai berantem. Bertengkar, tapi bicara mengenai kasih mengasihi. Rumah tangga juga bukan tempat untuk bicara, nggak bisa, lu buat cengli, gue yang lu buat cengli, gue yang cengli. Bukan tempat untuk itu. Berantem. Rumah tangga adalah mengerti, memadu kasih. Ini hanya pepatah. Kalau diturutin aja udah luar biasa. Satu lagi saya masih satu kata. Bisa Tui sama Dang itu begini. Tui itu mundur. Dang itu ngalah. Kalau kita bisa punya 2 huruf itu aja, wah dahsyat rumah tangga. Nggak usah pakai, firman kadang menurut saya maaf, firman di sini. Pepatah cuma di sini kok. Tapi kalau Anda bisa jalankan, Tui mundur. Ngalah. Wah, Pak usia panjang, badan sehat. Gembira terus, kemana-mana kita menyebar energi positif, bukan energi negatif. Kemana-mana, susah. 10 pendeta diginiin, lu mah demen digini-giniin aja. Banyak jemaat demen diginiin tau gak? Kalau gak digini kayaknya enggak nih. Di Surabaya saya pernah tuh, kebaktian malam. Habis kebaktian saya, semua udah, wah banyak deh, itu akan doa malam ya. Ada yang nangis, ada yang duduk, ada yang berdiri, wah ada sedih, wah macam-macam. Saya jarang altar call. Saya jarang juga tempat tangan jarang sebenarnya. Kalau nggak tergerak nggak, saya disuruh juga saya nggak. Tergerak saya bisa sendiri. Saya samperin satu-satu tuh. Yang saya serius. Ada satu pemuda, maaf ya ini cuma contoh ya. Berdiri sebelah sana. Saya mimbar sebelah situ tuh. Dari mulai kebaktian sampai hampir selesai tuh dia begini. Di dalam hati saya lu nggak perlu Tuhan nih. Saya lewatin semua balik lagi ke mimbar. Dari luar. Nggak bisa pakai mic, kan lagi doa semuanya. Terpaksa pakai bahasa Tarzan. Mungkin saudara pikir saya samperin ya? Enggak. Saudara mau bilang saya apa terserah. Saya memang begini, inilah kekurangan saya mungkin. Kurang baik lah. Maka saya nggak bisa jadi gembala. Jadi penginjil enak. Gue ketok-ketokin orang, gue pulang.
Gembala mana berani ketok-ketokin jemaat. Kabur semua nanti. Pulangnya lantai 2 turun saya ke sini. Pas sampai sini nih. Dia berdiri depan saya. Nah Pak Pendeta, doain dong. Wah saya sudah malas-malas kan. Apa sih persoalannya? Semalam gak bisa tidur Pak. Kenapa gak bisa tidur? Kalah badminton. Ya gila depan gue ada. Kalah badminton malu latihan dong. Emang diduain bolong-bolong besok lu menang. Itu yang bodohnya jemaat tuh. Dia pikir tuh, wah kan doa orang benar bila dia yakin maka besar kuasa. Iya ayatnya memang benar. Tapi bukan caranya begitu. Mau menang, latihan. Yang keras. Bahkan sekarang anak muda, sorry nih. Dunia ekonomi, teknologi jalan cepat dan luar biasa. Kalau Anda masih mau tunggu bola, Anda ketinggalan zaman. Sekarang semua sudah teknologi, cepat sekali. Ini nggak bisa, orang nggak bisa. Maaf, ketinggalan zaman. Lihat nih yang paling gampang, yang paling Anda lewatin. Tol tuh, sudah pakai mesin. Bank nggak lama lagi semua mesin. Nggak pakai orang. Nggak lama lagi di Cukup apa di Jerman sekarang mobil udah jalan sendiri, nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin lagi. Salah ngomong lagi. Nggak pakai mesin, jalan pakai apa gue? Nggak pakai orang, nggak pakai sopir. Nah kalau kita nggak merubah, tetap buka toko, nungguin. Itu zaman dulu. Zaman sekarang mesti jemput bola, mesti ada online, segala macam semuanya. Lu nggak mau ikut campur, ya memang toko masih ada tapi lama-lama tutup akhirnya. Nggak laku, jangan salahkan Tuhan. Kau tidak mau mengabdi diri dan jangan alasan sama saya tua. Nggak mau belajar. Nggak bisa belajar. Emang saya bisa komputer begini. Emang begini nggak pakai belajar? Belajar. Pertama juga belajar sama anak. Ngajari cepet. Ntar dulu tulis. Lupa kita. Mau belajar. Jangan urusan tua deh. Tua cuman umur, apa cuman huruf, angka. 76, cuman angka 76. Gitu aja bahasanya. Kalau kita, wah udah gocap, moyung. Lu selamanya moyung lu. Nggak ngerti ya udah. Lice tuh, terusin lagi. Nah ini, rasional. Masuk akal. Atau bicara persoalan dan sebagainya ya. Aturan. C, solusi atau penjelasan. Itu artinya lice. Ya teruskan. Nah itu. Suami istri istilahnya. Ya. Sini ya. Koutung pusi kaibian doifang. Berhubungan bukan berarti harus mengubah seseorang pasanganmu. Bukan itu. Karena sini apa? Si xuexi lice fang xiang suang fang. Belajar saling mengerti satu dengan yang lain. Oh istriku begini. Jangan, wah Pak, banyak. Pak, doain suami saya itu Pak. Nggak pernah bertobat-tobat tuh. Saya langsung bilang, ibu yang suruh bertobat. Gitu. Ibu duluan deh. Wah, semua yang jelek, semua laki-laki. Bener ya Bu ya? Di dunia ini yang paling jelek laki-laki ya Bu. Maka itu laki-laki sekarang sorry aja ya. Yang namanya Jono dia lebih suka cari Joko daripada cari Lucy, Anneke. Sekarang hati-hati loh anak-anak, ibu-ibu jangan lepas apa. Salah bergaul rusak loh. Anak-anak kita yang six pack, yang kenceng, wah hebat-hebat. Itu gemulai semua loh. Maka itu mendingan dapat mantu yang one pack aja. Six pack gak jelas laki perempuannya. Iya, kadang-kadang bingung. Apalagi mungkin ibu-ibu ketawa ya. Ada suami istri sudah punya anak 2, 3, 4 orang ya. Itu kan laki-laki kan. Bisa punya anak kok. Tiba-tiba di pertengahan dia usianya 40-an ya. Dia salah bergaul dengan orang-orang itu. Jadi dia ke sononya. Hati-hati. Sorry loh. Tiba-tiba lo suami gue kok gak mau sama gue ya. Lo bingung lo. Dia lebih mau sama si Joko. Mati lo. Pinjam nama Joko, jangan marah. Supaya gampang aja. Terusin. Nah ini. Susahnya, ini umumnya. Kita bicara umum. Jangan bicara kasus. Kasus bisa saja beda. Susahnya gengsi akhirnya saling ngotot. Saling merasa benar. Gak ada yang mau ngalah. Nah akhirnya begini nih. Tuh baca sendiri tuh. Kung so kung yuli, po so po yulu. Ini yang lama-lama menghancurkan. Artinya apa? Depannya suami mengatakan dia cengli. Istri pun mengatakan dia cengli. Dia benar.
Siapa yang benar? Dua-duanya merasa benar. Kalau mau ngalah aja, apa salahnya sih? Ya udah mah, lu bener deh mah. Ya udahlah. Walaupun kita benar loh Pak. Nanti dia akan tahu kok bahwa kita tuh benar. Apalagi kalau kita udah mati. Dia lebih tahu lagi tuh. Paling tahu dia. Nah, gue nyesel. Anak-anak juga sama. Waktu dia besar, saya sering ketemu di rumah duka. Waktu kan abis penghiburan kan selalu dikasih sepatah dua patah kata kan keluarga kan. Kadang-kadang anak yang besar ngomong, wah tempat ada anak temen nih. Sudah luar cerita bla bla bla. Dia cerita, waktu papa masih hidup, saya ajak berantem terus. Kita beda pendapat terus. Sekarang setelah papa meninggal, baru saya sadar ya papa punya maksud tuh baik ya sebetulnya. Coba aku aja ini. Aku kena kenal, abis datang dia habis penghiburan datang. Kenapa Om? Tadi lu ngomong apa? Iya Om, nyesel Om. Papa udah meninggal baru saya ngerti papa tuh maksudnya baik. Walaupun suka ya saya anggap ngomel-ngomel lah, apa segala macam lah. Beda pendapat lah. Oh, tahu nggak? Nggak ada gunanya lu ngomong gitu. Nggak ada gunanya udah mati. Sorry. Lu mau ngomong bapak lu bagaimana baik juga nggak ada gunanya. Hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu selagi dia masih hidup. Kedengaran nggak? Kalau nggak gue bisa lebih keras lagi nih. Jangan sudah mati, biar lu kaya, lu beliin peti yang 200 sampai 500 juta lah. Dia nggak bisa bangun. Nah, enak petinya, kamsia ya. Nggak bisa. Waktu hidup, telepon aja enggak anak sekarang. Pada ada WA, semua sama teman-teman kita kadang-kadang nomor 50 atau nomor 100 mau dijawab. Nggak sempat. Kecuali anak-anak yang ada di Tasik jam 9 ini. Ingat papa mamamu lagi hidup. Kita nggak minta uang, nggak minta segala macam. Cukup, Pak, Ma, sehat gak ini hari? Udah makan belum? Jangan lupa makan ya Pak, vitamin udah makan belum? Seneng. Teleponnya nungguin aja. Mana ya anak gue? Nggak ada. Nggak ada. Hanya telepon aja nggak sempet. Lu punya handphone yang nomor 1, yang mahalnya luar biasa. Buat apa? Apakah itu anak-anak Tuhan? Lu di gereja boleh lompat situ. Lu boleh berteriak, Yesus I love you. Yesus bilang, ya nggak pakai itu. Kita kadang suka ketelepasan ngomong. Ya udahlah, yuk terusin. Ayo. Sebenarnya sederhana. Kalau terus ribut-ribut dan saling ngotot, maka dua-duanya tidak ada. Buat saya sederhana. Dua-duanya nggak ada Yesus, dua-duanya ada hantu berarti. Sederhana aja, nggak usah berdebat, nggak usah segala macam. Dua-duanya ada hantu, yang ada kemarahan, kebencian, salahin orang, sendiri paling benar, kesombongan, macam-macam. Itu semua ciri-ciri khas hantu, bukan ciri khas Yesus. Kau boleh ada di gereja dari TK sampai sekarang, tetap aja nggak ada Yesus. Sorry aja. Teruskan. Nah, Yesus adalah kasih, betul? Setuju? Maka jika ada Yesus harusnya ada kasih, setuju? Yuk, nggak usah sampai 4 ayat ya. 2 ayat terserah yang mana aja kamu. Yohanesnya komplit tuh, 4. Yohanes 4, 8 sama 16. Mau Filipi juga boleh, mau yang lain boleh terserah kamu dah. Gak usah semua 2 aja. Saudara yang lain sebagai referensi itu ya. Saudara boleh catat sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal. Sebab Allah adalah. Jadi kalau kau mengaku mengenal Allah, kau harus ada kasih. Kasih apa sih? Ayo bantu saya, cepetan. Mau pulang gak? Kalau enggak saya masih bisa 3 jam loh. Kasih apa? Kalau di Alkitab klise. Panjang sabar, segala macam klise. Sederhana ya. Semoga bisa mengerti bahasa saya. Kalau kau memang punya kasih, kasih berarti tadi ngalah dan mundur dan lain sebagainya ya. Tapi kasih adalah apa? Mengerti orang lain yang kita anggap belum mengerti, supaya jangan terjadi salah mengerti. Mengerti? Ini nanya nih. Saya udah pelan-pelan dong ngomongnya lu.
mengerti orang lain yang kita anggap belum mengerti. Kan kita udah mengerti dong, ini belum mengerti kan? Nah, menganggap orang lain yang belum mengerti dan supaya jangan terjadi salah mengerti, maka kita harus mengerti dia. Kita sudah universitas, kalau ngomong sama anak SD pakai bahasa apa? Pakai bahasa universitas, dia bingung. Sama dengan pendeta, kalau kita ngomong jemaat kan macam-macam kan. Ada yang ngertinya hebat, ada yang rohaninya hebat, ada juga yang belum. Kalau kita main ngomong tinggi-tinggi, nggak nyampe semuanya. Mendingan pakai bahasa biasa-biasa aja, asal ngerti yang penting. Kalau kita ngomong sama anak SD, ya pakai bahasa SD. Kadang-kadang perlu, udah makan belum? Kadang-kadang kita terpaksa ikut-ikutin dia kayaknya begitu. Padahal kita nggak perlu ngomong begitu. Pakailah bahasa sehari-hari, karena dia belum ngerti. Orang tuamu belum ngerti, masih mungkin sembahyang. Jangan ke rumah, bakar. Lu yang dibakar. Sorry, jangan lari kemana-mana. Dia belum ngerti. Mungkin agamanya dulu begitu. Saya pernah ketemu satu orang di Muarakarang gitu, saya dipanggil. Saya langsung tanya, saya nggak tanya papa mamanya. Itu di rumahnya banyak patung, dia papanya bilang, gue demen aja, gue beli. Mahal-mahal gue buat pajangan. Anaknya suruh apa sama mantunya? Suruh bakar, suruh hancurin. Aku datangin sama anak mantunya, aku gak ngomong sama bapaknya. Saya ngomong tadi soal kasih. Gue jawab panjang, sabarlah ngasih doan gue. Udahlah jangan ngomong begitu dah. Tuh yang tadi saya ngomong. Lu bapak lu tuh mertua lu tuh belum ngerti. Udah ngerti dia aja. Nanti yang penting lu tuh menunjukkan kasih. Kasih tuh menunjukkan bahwa lu ada kasih. Lu mengerti dia. Nanti lama-lama dia, oh iya anak gue ke gereja ya. Berubah lu, baik lu. Lama-lama ikut ke gereja. Papa saya 82 baru terima Tuhan. Saya gak pernah ngocehin. Dia minta sendiri. Wah anak-anak sekarang, wah pak. Tuh, kalau gak percaya Yesus, neraka lu pak. Neraka lu. Dari dulu juga gua gak apa-apa. Lu gedein dari mana duitnya? Kalau gak gue dari begini. Ayo, jangan. Bukan menyetujui, mengerti. Beda dengan menyetujui. Tapi dia kan mengerti. Paksa sekarang, pecah. Apalagi itu yang tadi, masih makan sama, udah kawin masih makan sama orang tua. Lu terus rumah mau disuruh hancur-hancurin begitu. Mikir. Banyak hamba Tuhan juga, sorry yang gak ngerti bahasa huruf Tionghoa, saya bukan mengecilkan, bukan. Ke rumah orang yang ada huruf Tionghoa ini di Cirebon tuh. Wah, woi turunin, gak boleh. Berhala, bakar. Dia gak ngerti, dia tuh. Jangan pak, ini dikasih orang, saya pulangin aja deh pak ya. Nah, ketemu sama yang ngasih. Itu lu tahu gak huruf apa? Huruf den, sabar. Bukan huruf untuk disembah. Itu pendeta gak ngerti aja, kadang-kadang kita juga sombong. Sedikit-sedikit semua, apapun yang dari cungkuk semuanya berhala. Enak aja lu. Pai-pai, kalau Imlek pai-pai gak boleh. Apa nih nyembah orang? Itu salah, ini menghormati. Pai-pai gak boleh, angpau mau. Boceng lu. Angpaunya lu terima. Pai-pai gak mau, pai-pai itu menghormati. Itu bahasa juga semua bahasa yang bagus-bagus kok. Ya papa panjang umur, sehat ya. Ini tahun banyak hoki ya. Putung, cuangtung, pantong sui. Nggak ngerti ya wis. Tong setengah air, kan nyaring bunyinya. Iya, udah nggak ngerti, so ngerti lagi. Yang mana lagi yang mau dikeluarin dek, terserah. Matius 5. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut. Jadi kalau nggak bawa damai, anak siapa? Anak tinggal dibalik aja kok. Anda ngerti kok. Kalau Anda nggak bawa damai, ya Anda anak siapa? Anda ke gereja, Anda mengaku Kristen, Anda hanya beragama Kristen, tapi Anda bukan anak Tuhan. Sorry, saya harus ngomong ini. Kalau kau masih nolak, urusanmu. Teruskan lagi deh. Ada gambar tuh kemarin aja. Efesusnya baca sendiri sama Filipinya ya. Tuh. Ada yang mengerti huruf Tionghoa nggak? Nggak bisa, satu juga nggak ada. Sen, ya Oma ngerti sen ya. Sen itu Tuhan dalam bahasa Tionghoa.
Ya, sen. Tahu nggak ini sen? Tapi harus hanya huruf kaligrafi. Kalau huruf yang cetak di komputer nggak bakal keluar, kena berubah. Ya, tapi kalau huruf kaligrafi ini, kalau kita puter 90 derajat jadi begini, kita lihat huruf ini jadi apa nih? Tolong klik. I, cinta. Ini kalau saudara lihatnya dibalik begini, kita balik ke sini ya. Jadi sen, orang Tionghoa dari dulu sudah tahu. Kalau huruf Tionghoa bagus-bagus bisa buat khotbah atau enggak? Nih maaf ya, tambahin dikit lagi ya. Gak apa-apa kan ya, lapar-lapar dikit ya. Kalau saya sih sudah makan. Bocengli di pendeta. Tadi gue dikasih mie Ibu Acin, enak. Ibu Acin ada nggak? Nggak tahu. Kamsyah. Tempat tinggal. Dalam bahasa Mandarinnya cu cia. Cia itu rumah, cu itu tempat. Itu huruf cu. Tempat. Di mana tinggalnya manusia. Itu tadi tiga huruf. Bisa dua, bisa tiga. Satu orang dan satu wang raja, di atas raja ini ada satu titik. Jadi cu bacanya. Cu Yesu. Tuhan. Orang Tionghoa jangan lupa kebudayaan Tionghoa 5.000 tahun. Jangan tanya soal Yesus. Karena mereka belum tahu. Yesus baru 2.000. Jadi mereka taunya adanya Allah. Cu, Tuhan. Maka orang kalau mau aman rumah tangganya banyak damai harus tinggal bersama dengan Tuhan. Huruf Tionghoa bisa jelasin itu loh. Kalau rumahmu berantem terus, tanya sama suamimu, Pak, kita membangun rumah tangga atau membangun neraka? Tanya. Huruf Tionghoa aja bisa jadi I, sen bisa jadi I. Banyak huruf-huruf. Tambah lagi satu lagi, pikir, siang. Pikir kan gak jelas kan, pikirmu sama pikirku beda loh. Bahasa Inggris ting, gak jelas. Huruf Tionghoa siang. Mu, kayu. Kayu ini bisa dibagi jadi dua. Satu cross, satu orang besar. Ditempel di bawahnya. Ditempel lagi di bawahnya. Sebelah kanan, mu, mata. Tapi gak begini, sekarang udah dibalik karena jadi huruf jadi begini deh. Dua garis. Mu, mata. Bawahnya, sing, hati. Orang Tionghoa dengan hurufnya menjelaskan kepada generasi berikutnya. Kalau Anda mau berpikiran positif, berpikiran benar, sehingga gak jadi di budak setan dan lain, budak amarah dan lain sebagainya, maka cara berpikirmu dengan hatimu, dengan mata jasmanimu yang melihat fakta hidup yang mungkin susah, apapun juga bahasanya, kau tujukan kepada orang yang di kayu salib itu. Hebat gak? Kayaknya udah terpesona semua. Saya bisa khotbah dari bahasa huruf Tionghoa. Jelas. Maka saya sering ngomong anak muda sekarang, belajar Mandarin. Lu jangan mukanya Hongkong. Ini nenggo Tionghoa mah. Itu nyahun. Ngerang-ngerakeun mana teh. Enggak, papa mama sudah lewat lah ya. Mungkin mau belajar juga susah. Anak-anak, karena Anda akan belajar, Anda akan bertemu dengan setengah dunia Chinese. Mau dagang, mau kerja, mau usaha, mau jadi pendeta pun sama. Belajar Mandarin. Nanti kalau luar biasa. Saya bukan mengagung-agungkan itu, bukan itu. Belajar banyak, luar biasa. Kita jadi makin hari makin, itu pepatah Tionghoa banyak di Amsal. Combine-nya sama semua, cuma bahasa sedikit-sedikit lain, artinya sama semuanya. Jadi jangan sedikit-sedikit dari cukup, berhala. Apa tuh kelenteng? Anak-anak sekarang kurang ajar, kenapa? Ajaran didikan bule. Emansipasi. Ke kamar kita main masuk. Kalau kamar dia mesti ketok-ketok. Ada privacy. Pret. Dia masuk kamar kita main masuk aja. Tapi kalau kita ke kamar dia. Tuh hebat kan. Gue cuma lihat di rumahnya aja bagaimana. Sama orang tua bagaimana gitu aja bahasanya.
Kalau bagus ya puji Tuhan, itu aja bahasanya. Nyok, apa habis? Kayaknya habis sih. Duh, bener kan? Yang bikin saya, ya gue tahu dong habis. Ya udahlah, ini siang ya. Enggak tujuan mengajar atau sok pinter atau lebih, tidak. Sama-sama nyuk. Supaya kita punya rumah tangga yang langgeng, damai, bahagia. Buat apa kita kawin kalau nggak bahagia? Saya tahu kok banyak ibu-ibu sakit hati, saya ngerti kok. Dan yang bikin sakit hati umumnya laki-laki. Emang yang paling brengsek di dunia ini laki-laki ya Bu ya. Bu. Kalau itu pikiranmu, kau gak akan pernah punya rumah tangga yang damai. Saya banyak kok kedengar kesaksian laki-laki yang bagaimana nakalnya. Ketemu istri yang ngerti, bertobat. Banyak musiknya.